Film dibuka dengan dampak dari perdebatan, selama pertempuran tank Front Timur, pada tahun 1943. Tentara Soviet berjalan dengan susah payah melalui medan perang, mencari yang selamat. Di dalam tank yang cacat, mereka menemukan seorang pengemudi tank, yang seharusnya sudah mati, tetapi ternyata tidak. Dia segera dibawa ke petugas medis, yang awalnya tidak menghiraukannya, mengira pria itu sudah mati. Tetapi seorang perawat memperhatikan bahwa dia masih bernafas, dan menyerahkannya kepada tim medis. Pengemudi tank yang diselamatkan memiliki 90% tubuhnya yang terbakar, tetapi yang mengejutkan semua orang, dia selamat malam itu, dan pulih dalam 3 hari. Dokter pergi untuk berbicara dengannya, dan menanyakan namanya, tetapi pria itu tidak dapat menjawab. Ternyata dia menderita kondisi yang dikenal sebagai amnesia retrograd. Para dokter dan pejabat lainnya, termasuk jenderal, mengadakan pertemuan untuk membahas identitas prajurit itu, dan tidak menghasilkan apa-apa. Dokter mengatakan bahwa mereka memanggilnya Ivan Naidenov, terjemahan bahasa Rusia, ditemukan di dalam tank. Komandan bertanya apakah mereka memiliki data yang salah, karena pria di depannya tidak memiliki 90% luka bakar di tubuhnya. Dokter kemudian menjelaskan keanehannya, bagaimana Ivan secara ajaib bisa sembuh dari luka bakar parah dalam 3 hari. Mereka akhirnya memutuskan untuk membiarkan Ivan kembali ke lapangan, meskipun faktanya, meskipun dia tidak mengingat ingatan apapun, dia tetap memiliki keterampilan mengemudikan tank. Dokter menginginkan Ivan Naidenov untuk tugas non-tempur, tetapi sang jenderal menolak saran ini. Dia mengatakan bahwa dia akan kembali mengemudikan tank, karena dia ingat cara mengoperasikannya, dan tidak akan ada pengecualian untuk aturan memasukkan anggota awak tank kembali ke tugas mereka. Dia tidak membutuhkan ingatannya untuk mengoperasikan tank. Di sisi lain, sebuah kereta api masuk, membawa serta tank-tank yang hancur dan rusak, dalam alegori terbalik yang menyeramkan, tentang mayat-mayat yang dibawa pergi dari medan perang. Ivan terlihat oleh 2 perwira senior, berdiri di dekat salah satu tank. Dia mengatakan bahwa tank, memberitahu, dia bahwa itu diserang oleh Panther. Untuk membantunya, petugas Nikolai menunjuk ke tank berikutnya, dan bertanya kepada Ivan apakah tank itu mengingatkan sesuatu kepadanya. Naidenov mengatakan bahwa tank ini diserang oleh Tiger, tank yang sama yang menyerang Ivan di tanknya. Dia mengatakan bahwa itu dikenal sebagai. Petugas memecatnya, dan 2 senior mempertanyakan kewarasan Ivan, dan legenda peradaban, tank musuh yang tampaknya muncul entah dari mana, dan menyerang tank mereka, sebelum menghilang ke hutan. Ancaman White Tiger dikonfirmasi, melalui laporan seorang tentara Jerman yang ditangkap, yang mengatakan kepada mereka bahwa itu hanya tank putih, yang bisa menghancurkan 20 tank sendirian. Soviet tidak mempercayainya, tetapi dia bersikeras pada kebenaran laporannya. Dia mengatakan bahwa legenda White Tiger, tidak memberikan harapan di hati tentara Jerman, malah menimbulkan ketakutan. Kemudian, kami melihat pejabat Rusia mengadakan pertemuan. Mereka berbicara tentang tank fasis yang misterius, kuat, dan sulit dipahami, yang menghancurkan seluruh batalion dengan sendirinya. Itu muncul di belakang sayap belakang mereka, dan kemudian menghilang ke hutan. Komandan meminta saran, dan mereka memutuskan untuk melawan api dengan api. White Tiger Jerman adalah salah satu dari jenisnya, dengan spesifikasi, yang membuatnya jauh di atas standar model tank lainnya. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah tank prototipe, yang akan menjadi versi lanjutan dari T-34/85. Itu akan dilindungi oleh pelindung besi yang lebih kuat, dan mesin dengan tenaga kuda yang lebih besar, sehingga dapat bertahan melawan White Tiger, dan menyelesaikan masalahnya sekali dan untuk selamanya. Ide ini milik Mayor Fedotov, dan dia ditugaskan untuk membentuk tim untuk menangani tank baru. Jenderal Smirnov hanya memberi mereka waktu 15 hari, bukan sebulan, untuk membangun tank dan membentuk tim. Fedotov memilih Naidenov sebagai komandan dan pengemudi karena keahliannya, dan pengalaman sebelumnya dengan White Tiger, bersama dengan penembak kriuk, dan pemuat Berdev. Kemudian, Ivan Naidenov dan Mayor melakukan percakapan, di mana Ivan memberitahu Fedotov bahwa White Tiger sudah mati. Namun, Mayor tidak tertarik pada bagaimana White Tiger menemui ajalnya, tetapi pada peralatan seperti apa yang dimilikinya. Dengan demikian, Naidenov mematuhinya. Karena Ivan adalah prajurit yang paling direkomendasikan, yang tahu cara mengoperasikan tank, Mayor Fedotov meminta agar ia diklasifikasikan sebagai letnan junior, dengan komandan tank prototipe T-34/85.
Fedotov kemudian menjelaskan tujuan misinya untuk menemukan dan menghancurkan White Tiger. Kami kemudian melihat Naidenov berbagi rencananya dengan Fedotov, mengatakan bahwa White Tiger bersembunyi di hutan. Untuk ini krunya tidak setuju, mengatakan bahwa mereka telah mencari lokasi dengan baik. Namun, Fedotov meminta saran Ivan. Rencana Ivan adalah menarik dan menyergap tank fasis. Mereka menggali lubang di hutan, dan menyembunyikan tank Soviet di dalamnya, ditutupi dengan daun. Mereka menggunakan T-34 lain untuk memancing tank Jerman keluar. White Tiger muncul untuk menyerang umpan T-34, dan menghancurkannya. Sementara itu, Fedotov mencoba memotret tank musuh, tetapi gagal. Tank Naidenov muncul dari balik penutup, dan diserang oleh White Tiger dari jarak yang sangat dekat. Tetapi yang membuat semua orang bingung, White Tiger tidak merusak tank mereka secara fatal, dan malah mundur. Semua orang bingung mengapa White Tiger tidak menyerang dan menghancurkan mereka, meskipun dapat melakukannya dengan mudah, tetapi memutuskan untuk menghilang entah kenapa. Fedotov mengatakan bahwa White Tiger mengakali mereka, dan Soviet percaya bahwa tank itu tenggelam ke rawa di belakang hutan. Ini tidak dipercaya oleh Naidenov, dia percaya bahwa tank Jerman masih buron. Sebuah konsep aneh, Dewa Tank, sekarang diperkenalkan ke dalam cerita, seperti yang dikatakan Fedotov oleh seorang sersan bahwa Ivan percaya pada dewa-dewa ini. Fedotov mengunjungi kamp beberapa waktu kemudian, dan menemukan Naidenov berlutut di lapangan yang penuh dengan tank yang rusak. Mereka memulai percakapan tentang bagaimana White Tiger menunggu waktunya, dan bersiap untuk menyerang Soviet. Fedotov mencoba mendapatkan informasi dari Ivan, tentang apa yang dia yakini tentang Dewa Tank. Ivan mengatakan, bahwa dia percaya, bahwa para Dewa Tank ini ingin dia menghancurkan White Tiger. Dia juga mengungkapkan bahwa dia tahu semua ini, karena dia mendengar tank, dan itulah alasan mengapa dia selamat dari pertempurannya. Fedotov menemukan semua ini sangat sulit untuk dipercaya, tetapi masih tidak mengabaikan Ivan, dan mendengarkannya. Ivan mengatakan bahwa meskipun luka bakarnya, tank yang dia operasikan memberitahunya tentang bahaya yang akan datang, dan melindunginya. Dia percaya bahwa White Tiger adalah hantu, tidak dioperasikan oleh kru manusia manapun. Sersan Sairpov menyarankan kepada Mayor Fedotov, untuk membongkar kru Naidenov dan mengirimnya pergi, karena dia berbicara omong kosong. Namun dalam pergantian peristiwa yang aneh, Fedotov memilih untuk mempercayai Naidenov, dan tidak menugaskan kembali kru. Dia mendukung Ivan dan mempercayainya. Sementara itu, pihak Soviet terus menanyai perwira Jerman tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang White Tiger, dan tidak pernah menemukannya. Mereka menolak untuk mempercayai klaimnya. Tank tentara Soviet mengambil inisiatif untuk maju di White Tiger. Mereka melepaskan tembakan, dan mendekat ke jangkauan White Tiger, mencoba mengepungnya. Ini terbukti sia-sia, karena White Tiger bertahan, dengan menembak lebih cepat dan dengan ketangkasan yang tak tertandingi, tidak seperti manuver kru manusia manapun. Hal ini menyebabkan tank Soviet benar-benar dikalahkan. Yang membuat mereka ngeri, White Tiger mampu menjatuhkan tank Soviet hanya dengan satu tembakan. Naidenov dan krunya mengejar White Tiger, saat ia mulai mundur setelah memusnahkan tentara Soviet. Mereka mengikuti jalannya melalui kabut hutan, dan tiba di sebuah desa yang ditinggalkan. Naidenov mampu mendeteksi Panzer IV yang disembunyikan di gudang, saat mereka maju melalui desa. Kriuk menembaknya dengan cangkang penusuk baju besi, yang mengakibatkan merusak menaranya. Mereka kemudian datang ke White Tiger, dan Naidenov terlibat dalam pertempuran. Mereka mulai menembak, tetapi tiba-tiba tidak dapat menggerakkan tank mereka, karena laras senapan T-34 terjebak dengan lumpur. White Tiger tiba-tiba menembak, tetapi meleset, memberi mereka kesempatan untuk maju dan menembak menaranya. Tapi ini menjadi bumerang, saat meriam mereka meledak. Naidenov keluar dari tanknya, dan berhadapan dengan tank hantu hanya dengan senjatanya. Tapi White Tiger, sekali lagi, mundur dan menghilang, memilih untuk menyelamatkan Ivan. Sementara itu, Fedotov mengunjungi Komandan Jenderal, dan mencoba meyakinkannya bahwa dia percaya, bahwa White Tiger dan Ivan Naidenov tidak nyata, sebaliknya, mereka adalah ciptaan dari perang itu sendiri. Dia mengulangi keyakinan Ivan, White Tiger menjadi tank udara tanpa awak, dan bagaimana Ivan bisa mendengar tank. Ini tidak mengherankan tidak mempengaruhi atau mempengaruhi pandangan jenderal yang memerintah, dan dia diperintahkan untuk beristirahat. Dia diberi cuti 10 hari untuk mendapatkan stabilitas dalam pikirannya. Setelah pertempuran Berlin, dan penyerahan Nazi Jerman,
pada tahun 1945, Fedotov pergi ke sebuah lapangan, dan menemukan Naidenov dengan tangnya. Mereka berdua mulai berbicara, dan Fedotov mencoba meyakinkan Ivan untuk meninggalkan medan perang dan kembali ke rumah, karena pembicaraan damai telah diakhiri dengan penyerahan diri, dan perang akhirnya berakhir. Namun Ivan tidak setuju. Dia percaya bahwa White Tiger masih ada di luar sana, dan perang tidak akan berakhir, sampai tank hantu itu ditemukan olehnya dan dihancurkan. Dia tidak setuju dengan Fedotov, ketika dia mengatakan bahwa perang telah berakhir, karena dia percaya bahwa White Tiger menunggu waktunya dan masih dapat menyerang. Dia sangat percaya bahwa itu akan menyerang lagi, dan bahwa mereka belum melihat yang terakhir belum. Fedotov berjalan pergi, tetapi ketika dia melihat ke belakang, Ivan Naidetov dan tangnya sudah tidak ada lagi. Di sisi lain, Hitler duduk di seberang seorang pria yang tertutup bayangan, mungkin iblis itu sendiri. Hitler membela tindakannya dalam perang. Dia mengatakan bahwa tindakannya, dan Jerman, akan digambarkan sebagai penjahat dalam sejarah dunia. Dia bahkan menyiratkan bahwa penghancuran orang-orang Yahudi, dan serangannya terhadap Uni Soviet, hanyalah realisasi dari apa yang dilakukan oleh seluruh Eropa. Ingin, tapi tidak bisa secara terbuka mengakui. Hitler mengatakan bahwa perang adalah kehidupan itu sendiri. Ia tidak memiliki awal atau akhir. Itu ada di mana-mana dan abadi. Perang itu adalah keadaan manusia yang asli. Tamat. Terima kasih telah menonton. Berlangganan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini.